min 1 akhirnya mendapatkan sponsor pihak 15 juta. Welcome back my channel, program Sahabat Pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Ketemu lagi bersama saya Aspin Anwar. Sekarang saya ingin membahas seputar masih kaitannya dengan inspirasi. Nah, di pagi hari ini teman-teman penasaran bagaimana berdirinya Sahabat Pulau Indonesia Chapter Kutai Kartanegara. Nah, untuk itu sebelum nonton video ini, teman-teman jangan lupa di subscribe tombol merahnya dan juga aktifkan loncengnya dan di komen sebanyak-banyaknya. Kedepannya lebih baik masukan maupun kritikan dari teman-teman. Oke, langsung saja. Awal mula sejarah Sahabat Pulau di Kutai Kartanegara itu pada tahun 2016 di bulan Juli ya. Pada saat itu saya sebelum dibentuk di Kutai Kartanegara, saya 2016 itu ke Jakarta, alhamdulillah mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan oleh Sahabat Pulau Indonesia di pusat, yaitu pelatihan nasional bootcamp atau NBC, yang dimana program tersebut itu mengumpulkan para inovator-inovator muda yang ada di Indonesia. Alhamdulillah saya beruntung satu-satunya perwakilan di Kalimantan Timur khusus Kutai Kartanegara mewakili untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pada saat itu saya selama 7 hari di Jakarta, saya mengikuti pelatihan yang dimana pelatihan tersebut adalah kita mengenal bagaimana perkembangan dunia teknologi pada saat itu begitu pesat. Saya belajar banyak dan juga dengan pengurus-pengurus pusatnya, ya salah satunya Kak Henry, Kak Isra, dan Kak Devi, Kak Karita. Nah, itu dia, dan kakak-kakak yang lain tuh gokil banget. Itu saya banyak sekali belajar di situ. Nah, tapi pada saat selesai pelatihan, saya berdiskusi dengan salah satu pendiri Sahabat Pulau yang di Jakarta, yaitu Kak Henry. Saya, karena Sahabat Pulau ini adalah lembaga volunteer yang dimana terfokus untuk menggerakkan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, program-programnya terutama di dunia pendidikan, yang kedua di sektor ekonomi, terusnya di sektor budaya, macam-macam, tapi yang terutama itu di pendidikan. Itulah saking kami gelisah, kami juga penuh lika-liku perjalanan kami. Itulah ikhtiar awal mula kami memang bertiga membangun Sahabat Pulau. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah masuk dari 2016, 17, 18, 19, sudah 4 tahun Sahabat Pulau tetap eksis. Nah, akhirnya saya konsultasi oleh Kak Henry, bagaimana Kak caranya saya bisa bentuk Sahabat Pulau di Kutai Kartanegara di daerah saya bersama teman-teman. Alhamdulillah beliau langsung respon dengan positif. Ya, silakan Dek, bentuk itu bagus gitu kan.
karena memang sahabat pulau ini ada di beberapa Indonesia, ada yang di Bandung, di Jogja, di Bogor, bahkan khususnya di Kutai Kartanegara baru terbentuk di situ. Akhirnya selepas saya dari ikut pelatihan 7 hari di Jakarta, saya pulanglah ke daerah saya. Akhirnya disitulah saya diskusi dengan teman-teman, itu 3 orang, karena dulu saya bertiga dengan teman saya, mungkin sahabat, dengan Mansa, Alpi, dan juga saya. Dan juga saya diskusi beberapa teman juga maupun senior terkait lembaga organisasi ini, volunteer. Nah, disitulah maka itu saya diskusi dengan teman saya bagaimana kita bentuk sahabat pulau di Kutai Kartanegara. Kata Mansa, apa itu sahabat pulau? Nah, sahabat pulau itu adalah organisasi volunteer. Saya sampaikan poin intinya, volunteer dia bergerak di bidang pendidikan, nah, dan juga program-programnya keren sekali gitu kan, itu sesuai dengan misi saya. Nah, terus apa langkah selanjutnya, kata si Alpi bilang gitu kan. Nah, langkah selanjutnya kita buat aja program seminar kewirausahaan. Nah, pada saat itu menjelang puasa gitu kan. Nah, bagaimana kita buat seminar kewirausahaan gitu kan, sekaligus kita buka puasa bersama dengan anak panti asuhan. Nah, akhirnya mereka sepakat gitu kan. Akhirnya juga saya calling Bang Ansori, teman-teman juga, ya kita bentuk panitia gitu kan. Nah, awalnya memang kami bertiga gitu kan, saya minta tolong juga untuk ini gitu, gimana ini. Oke, siap katanya kan. Akhirnya saya dengan niat mengucapkan bismillah, akhirnya saya buatlah kegiatan yang pertama kali sahabat pulau itu ada kegiatan seminar kewirausahaan sekaligus buka puasa bersama dengan anak panti asuhan. Akhirnya setelah berjalan waktu, udah ditetapkan tanggal maupun udah dirandemkan acara tersebut, akhirnya lah kami bergerak untuk kayak buat proposal, buat ini. Saya juga konfirmasi ke pusat bahwa akan ada kegiatan seminar kewirausahaan. Akhirnya alhamdulillah Kak Henry setuju gitu kan. Nah, tapi yang lucunya ini, karena kan lembaga kami ini adalah lembaga non profit gitu kan. Nah, artinya dari segi materi kami tidak ada, mau nggak mau kami cari sponsor maupun cari donatur gitu kan. Kami buat, akhirnya kami jalankan. Nah, acara itu udah 1 minggu gitu kan, mau 1 minggu gitu kan. Akhirnya dana belum dapat juga gitu kan. Sedangkan komunikasi kami kepada beberapa panti yang ada di Tenggarong udah kami komunikasikan bahwa ada acara tanggal sekian gitu kan, insya Allah dihadiri oleh wakil bupati gitu kan. Nah, pada saat itu tuh si Alpi, Herman pada bingung, belum ada dana masuk. Akhirnya coba saya komunikasikan dengan pihak universitas dan rektor, alhamdulillah besoknya dapat uang sebesar Rp500.000. Nah, setelah itu si Alpi, kalau 500 ini dia tidak cukup untuk kegiatan, apalagi kita janji ingin ngasih sembako gitu kan. Ya udah, kita cari lagi gitu kan. Itu proposal itu sudah masuk di beberapa instansi gitu kan, entah itu di swasta maupun pemerintah, untuk minta dukungan. Nah, setelah itu akhirnya kami terus berikhtiar gitu kan. Akhirnya si Mansa, si Alpi, dan ada teman itu putus asa gitu kan. Ini gimana, udah min 3 gitu kan, belum dapat juga dana, cuma 500, belum kita pasang spanduk, beli sembako, mana cukup. Udah akhirnya saya bilang sama mereka, sabar gitu kan, sabar, insya Allah ada jalan, tak yakin aja, niat kita baik pasti ada jalannya.
Ya saya berpikir keras gitu kan, gimana caranya dapat uang gitu kan. Saya konfirmasi pihak sponsor maupun saya follow up ke pihak instansi, tidak dapat juga gitu kan. Akhirnya gimana gitu kan, akhirnya Pak esok hari udah min 2 gitu kan, min 2 nih gimana, mau nggak mau kan, saya punya aset satu-satunya yaitu motor second. Saya baru beli motor tapi second bekas, Satria lama. Mau nggak mau BPKB motor saya ini akhirnya saya gadai lah ke Pegadaian. Akhirnya pada saat itu Alpi dan saya bilang, dia putus asa gimana dapat uang udah min 2 gitu kan, bayangkan. Ya sudah, saya ada aset. Akhirnya saya yakinkan mereka lagi, saya ada aset motor gimana gadai BPKB saya sebesar 2 juta. Nah sedangkan itu dia berpikir, teman-teman saya berpikir apakah bisa gitu kan, sedangkan ini motor bekas gitu kan, ya coba aja dulu gitu. Akhirnya saya juga bilang sama Alpi, bro gimana kalau kamu gadai motormu dulu gitu kan, untuk nambahin, insya Allah nanti saya ganti gitu kan. Nah si Alpi itu nggak berani gitu kan, masih ragu, takut ketahuan orang tuanya. Akhirnya saya yakin udah, tolong gitu kan, soalnya itu semuanya undangan maupun pemberitahuan, tempat udah fix, itu udah disebar semua, gila bayangkan tuh, udah disebar semua. H-2 gimana gitu kak, saya sendiri bingung, teman-teman bingung, udah mau putus asa. Ya sudah gitu kan, akhirnya aku minta tolong gitu kan, kita harus berkorban, namanya perjuangan kita harus berkorban gimana pun caranya gitu. Akhirnya Alpi maulah gadai BPKB-nya gitu kan, akhirnya 2 BPKB saya gadai gitu kan, akhirnya alhamdulillah dapat 4 juta gitu kan, dari 4 juta. Akhirnya setelah itu alhamdulillah dapat 4 juta. Kami belikan kayak sembako, terus beli spanduk dan yang lain gitu kan. Nah akhirnya nih gimana, cukup gak nih, si Mansa bilang cukup gak nih buat beli sembako, insya Allah dicukup-cukupin aja. Tapi kalau saya pikir itu kurang gitu kan, belum lagi misalkan bayar kebersihan, terusnya hal-hal yang lain, wah ini kurang gitu kan. Tapi udah, yang ada aja dulu, yang penting kegiatan pertama kali sahabat lo tuh jalan gitu kan. Akhirnya dengan bismillah lagi, dengan uang 4.500.000 tadi kan, dapat dari Unikarta 500 Unikarta gitu kan, sisanya itu uang dari Gade motor. Akhirnya kami jalan gitu kan, pas min 1, alhamdulillah, subhanallah, rezeki tak terduga, akhirnya mendapatkan sponsor. Pihak dari Bank BRI menelpon saya dengan bilang, dengan Mas Aspin gitu kan selaku ketua sahabat pulau, ya benar, alhamdulillah Mas ini dapat bantuan dari Bank BRI sebesar 15 juta. Bayangkan, alhamdulillah itu min 1. Itulah karena apa ya, saya berpikir karena memang niat kita baik gitu kan, rencana baik, akhirnya Tuhan membukakan jalan. Memang seberapa besar ikhtiar kita gitu, akhirnya sponsor lah masuk Bank BRI 15 juta. Akhirnya saya kabari teman-teman, alhamdulillah mereka senang. Akhirnya saya ganti, pihak BRI minta semua dari spanduk dan ini sisi lain ada logo Bank BRI. Saya bilang siap. Akhirnya sembako itu saya tambahin, tadinya beras cuman minyak, akhirnya beras, minyak, gula dan yang lain tuh. Untuk itu udah nazar maupun niat kami itu, Allah itu melebihi gitu kan,
batas ekspektasi yang kami bayangkan. Akhirnya setelah itu sisanya kegiatan itu selesai, alhamdulillah dalam waktu sehari BPKB kami tebus. Nah, subhanallah. Saya juga terima kasih dengan pihak sponsor itu dia. Akhirnya mereka lega, saya juga lega kan. Saya berpikir juga ini gantinya gimana gitu kan. Uang sebanyak ini gitu kan. Kami itulah perjuangan awal mula dari bangunnya Sahabat Pulau itu. Kami banyak rintangan, banyak halangan, kegiatan juga cari dana dan kesini kemari itu sangat sulit, tapi itu dia kembali lagi kepada tujuan dan niat kita.